Watlu alaihim naba. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Watlu lan macakno sira Muhammad. Ngajarno sira Muhammad, to macakno sira Muhammad, ya Muhammad tuhi Muhammad. Bahwa wacakno alal Yahudi. Ngene ngerti. Atase kelompok Yahudi. Alaihim ing atase kelompok Yahudi, ayil Yahudi tegese wong Yahudi. Naba allazi ing critane wong utawa ing beritane wong, khabarul ladzi tegese ing critane wong. Atainahu kang maringi ingsun hu ing man ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Dadi paringi ngalim, diparingi pinter. Fan salakha minha. Mongko dadi lepas. Sapa allazi lepas minha sanging ayat. Ayat kharaja tegese metu sapa lagi di kufrihi sebab kekafirane allazi, atau mental kekafirane allazi. Kama takhruju kaya oleh metu utawa oleh mlungsungi, cara Jawa mlungsungi apa al-hayatu apa ularne. Mincil dia saking kulite ular, mlungsungi ganti kulit. Wa huwa ta'alladzi ku Bal'am bin Ba'ura, iku jenenge Bal'am bin Ba'ura, min ulama Bani Israil. Tengah sangking pinter-pintere yang Bani Israil. Su'ila den suwuni sapa Bal'am. Ayat wa yen to maksudna sapa Bal'am ala Musa ing atase Musa. Wa udiya lan den hadiahno ilahi maring Bal'am apa syai'un apa perkara. Dadi dihadiah ya asal gelem maksudna Nabi Musa. Pada mongko maksudna sapa Bal'am, to ndongakno elek sapa Bal'am. Fangqala ba'alaihi. Mongko dadi kawalik apa donga alaihi melarat ning atase Bal'am, maksude kebalik ndekne dhewe untuk matur. Wansal alan dadi melet to dadi ketarik, dadi napa menjulur. Apa lisane Bal'am ala sotih. Tumeka maring dadane Bal'am. Fa'at ba'ahu syaiton, mongko ngetulti, mongko baturi to ngetuti hu ing Bal'am sapa syaiton to setan. Fa'at drokahu, tegese iso nyusuli sapa setan hu ing Bal'am. Fasara moko dadi sapa Bal'am hu qarinahu dadi kancane setan. Fakana minal ghawin. Mongko ana sapa Bal'am iku minal ghawin setengah saking sing sesat kabeh. Walau sina umpama lamun karep sapa ingsun larfa'na dia. Yektine iso ngangkat sapa ingsun hu ing Bal'am. Umpama aku ngersakno tak angkat ila manazilil ulama itu maka maring derajate pira-pira ulama. Biha sebab ayatina. Bi an waqfi qawlil amali gambare arep ento ngekeki taufik ingsun Allahu ing Bal'am lil amali krana ngamal. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Walakinnahu tetapi nek Bal'am iku akhlada iku ngrasa abadi, ngrasa napa ngrasa abadi, ngrasa tenang, nyaman iki sapa Bal'am esakan. Tegese ngrasa nyaman sapa Bal'am ilal ardi itu meka maring bumi. Ai dunya tegese nyaman ning gone urusan dunya. Wa malalan condong sapa Bal'am ilaha maring dunya. Watta hawa lan anut sapa Bal'am hawa ing hawa nafsune Bal'am, ing nafsune Bal'am. Fi du'aihi ilaiha ing dalem masalah ibadah Bal'am ilaiha diarahno maring dunya. Fawadokna gu mongko nginakno ingsun gu ing Bal'am. Famasaluhu mongko te perumpamane Bal'am sifatuhu tegese utawi sifate Bal'am kama salil kalbi kaya asu anjing. Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Intahmil lamun nekan sira, maksudnya nyentak sira alaihi ngatasé asu. Ditor di kelawan nyentak, kelawan ngusir wajah drilan ya tegese ngusir, kelawan nglarang atau ngusir. Yalhas mongko melet-melet, mongko menjulur-julurkan lidah, melet-melet apa kalbu. Ayat delak tegese dadi njulur-julur utawa melet-melet apa lisan iku apa ilate kalbun. Autat rubuh tawan ninggal sira ing kalbu.
Ora mbok sentak mbok beno ya yalhas tetep melet-melet apa kalbu. Wale salan ora ana apa wiruhu liyane kalbu minal hayawani sing pira-pira hayawan utawa minal hayawani sing jenis hayawan juga zalika kaya mengkono-mengkono kalbu. Wa jumlah tasarti uta jumlah lorone syarat iku halun dadi hal elahian tegese melet-melet dari dan turino bikul halin lan saben-saben keadaan. Wal qasdu tujuan iku atas biru wal qasdu tujuane tasbih iku atas biru nyerupakno filwat ing dalam kehinaane wal khissati lan tegese inane to kerendane. Bi qarinatil fa kelawan korona fa al musirati kang ngekeki weruh bitar tibima kelawan tertibe perkara ba'da kang sause fa. Alama ing atase perkara qablah kang sedurunge fa. Minal maili saking condong ilat dunya maring dunya. Wa tibail hawa lan anut hawa nafsu. Wa bi qarinati qaulihi lan kelawan qarinai dawuh Allah taala zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina. Zalika te mengkono-mengkono kabeh iku masalul qaumi iku percontohane to padane kaum alladzina wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat itu. Faksusil qasas. Faksus mongko nyritakno sira al-qasas ing ikilah cerita alal yahud ing atase Yahudi. La'allahu menawa te wong Yahudi ya tafakaruna gelem mikir sapa wong Yahudi ya tadabbaru nate kese gelem mikir sapa wong Yahudi sian dalam ayat. Baik minu namaka gelem iman sapa Yahudi. Sae iku elek banget bisa kese elek banget masalan ampane perumpamaane sapa al kaum. Masalul qaumi tegese perumpamaane kaum. Elek banget perumpamaane kaum sing ngene iku. Aihum maksudnya cara teng nahwu berarti dadi mubtada sing maksud. Alladzina rupane wong akeh kajabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina awan pira-pira ayat kita. Wa anfusahum lan ing awak dhewe ne alladzina kanu ana sapa alladzina bi yazlimuna ngakoni dolim sapa alladzina. Kitabit kelawan gorok. Mayyahdillahu fawwal muhtadi. Mande sapane wong yadi ku nunjukna sapa Allah fa mung teman bi al muhtadi ku sing tok petunjuk. Wa man desapane wong yudlil ku nyesapna sapa Allah ing man faulaika mongko te mengkon man rum yang ulaika iku al khosiruna iku sing kuno kabeh iku sing rugi kabeh. Kulo terangno iki sing kisah awal iki sing napa. Masih tentang wong Yahudi ya terus. Teng kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Fir'aun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina niku ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara, padang pasir. Sebagai tempat tujuan niku daerah Palestina sak mangke. Atau mereka mun inna fiha qauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang enggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi, wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten. Jadi cara politik nak tidak sedikit kiai jago, golekno jago, nak kurang jago boleh joker. Dadi niku mulai riyen. Jadi semenjak dulu kesalahan dijual gitu, ini pun cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya boleh dia gitu. Salam tempel itu nak nyakang, uang kuat nolak.
Jadi salam templek 200.000, 100.000 wong gampang nolak. Ya wis ngeklaim mau ora doyan salam templek manjen 100 200. Akhirnya ditingkatkan upetine napa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salam. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya Balam cocok. Maksudnya negosiasi napa? Cocok. Boleh dia nih mana itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik no tingkat, tinggalmu, dulu itu tuh kita, bon walhasil pada tingkat tertinggi Balam setuju, oke, aku masuk no sinten, Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balam itu bolak-balik deleng no pangeran, ketika kuda yang dipakai Balam mau menuju tempat doa itu mesti gak belum. Berkali-kali bertempur. Tapi Balam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi ini betapa uang apa? Penting. Kemudian Balam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini ku logika wataku numibadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap. Niku istilah Quran ya wa iyatihim aradum misluhu ya. Alam yuqat alaihim misaqul kitab alla yaqulu ala Allah ilal haqqa wa rasul mahdi. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iyatihim aradum misluhu ya. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai iso dadi kafarah. Nyumbang masjid itu dadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika Yahudi. Yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafar. Nah, Balam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini sing cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilalah. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asri ila dunia. Nah, keyakinan Balam demikian. Itu sudah dianggap secara ilmu tauhid. Dia sudah cacat. Sudah cacat secara tauhid. Sehingga ngendikane Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wattaba'ana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya, harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku, kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula nggih, kula melatih diri. Misalnya kula, saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la ahtuwan nafsatan illa wa azunnu alla ahtuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya?
Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji temriki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatiras samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji temriki temudi-budi cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi butuh Allah, ya fatira samawati wal. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatira samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul mat. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep. Muni ya fatirus samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki hasita iso ning mall, nek iki 2 juta iso pulaan, iso gawe toko, iso invest. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bumi. Ya fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedek mati, kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang di situ kalau besok saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlaka ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati, baru didik 1 miliar, tahajud itu yang serapati penting, orang menilai la ilaha anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, sing ora mulai beli, mulai wil, mulai sembah ora pokoke jadwale pirang? Jadi rondo tangga desa ora kepikiran bareng di dhuwit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndek. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat. Wis segala busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ngendikane Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaqa ilal ardi wattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih, berpikir secara ulama itu tadi, kayak ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Itu saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biyadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ya? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih enggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi samaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang ning ora-ora gak roh dalan. Mempanjen Allah kadung janji nak sing ngambil semua ada disembadani. Korbane Nabi nilai disembadani. Ada korbane Nabi kaliwat disembadani kita.
Nabi Musa ya ora bento. Wong dekne ya nabi. Dekne maklumi nek pangeran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi pangeran harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa ya profesional, jadi profesional. Pangeran ya profesional, kadung apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ndonga, ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kula nggih ngangge Ismul Azam iku kudu jeneng badan. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi Musa. Yaitu syariat fasik. Dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ini beri catatan. Dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa, ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek. Terus. Nabi Musa yang merangkalah, Mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta. Pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampean punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat. Tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra wariya, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu, yang terkenal di kitab-kitab itu Barzis. Juga karena dunia. Nah, Barzis malah sermennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru napa? Jadi setiap kali ada kesalahan dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua napa bataku numibadi kauman napa? Eleng-eleng ini terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku numibadi kauman soleh ini terasa notik salah, enggak jadi orang soleh men. Bercerita ini nggak cerita, ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Bercerita itu yang alim, sufi, sebut. Ini saking terkenal nanti somiber, saking sekti ini, saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, jauh. Nah, tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale bersisa kadang poso kadang ora. Santri ini poso terus. Sale tahajud bersisa 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, anggere buat itu ibadah kowe kalah mbek santri. Bisa takok. Cung kowe ibadah ngalahno aku. Wong nggih, Pak. Resete piye resete? Ini pun lah, kalau ini pun nanti dosa. Ngeriling dosa pulau misalnya bersolat, mun kesel baik. Ngeriling dosa pulau, pengen solat malah. Akhirnya solat malah, aku kesel, eling dosa malah. Solat malah, akhirnya aku harus mati istirahat. Dan aja nanti dosa, istirahat. Jadi mereka setan ke aku hati, gue coba dosa gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Lah terus piye? Berarti aku bisa sosial, enggak Pak? Dosa apa? Selingkuh loh, wah keduburan. Diganti lah, wah keduburan itu kenapa? Apa? Zina, apa? Keduburan. Mata ini uang, mata ini, wah keduburan. Ngeflare lah, nyabu kan? Wah cocok, dengan ngeflare. Lah mulai bisa kan ini bodoh, agar toko sabu-sabu atau warung nakal mesti dijaga wong. Tenang, kalau hasil Pak Kiai ini nyabu ngeplay. Warang ngeplay kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing Joko wedok jadi perkosa. Sing lanang tetap murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa para telur-telurnya sih
lakoni ngeplay ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Wis. Ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau ndak kamu akan mati nelong. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul napa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang tidak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu tidak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan, itu tidak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fat dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fat, Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam mbak Rabbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tengene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ayatuban apa alaihi. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja mateni pinggir. Meniku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panene. Lalu kalau dengar dari pangeran, rakapnya ada tiga sempurna. Di kasus sidik-sidik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeflash. Sementara orang teman-teman oleh maksud nombong biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair, karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja. Harus ngakuin apa, kita harapun apa, ideologi. Robbana zalamna apa, anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman sholihin toh nanti tidak bisa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira farulahum ma'anahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wae terasa akeh. Korupsine sak miliar, nyumbangnya masjid 100 juta wis terasa. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno sak miliar wae jek salah. Apa meneh mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Lah ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika.
Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya perlu dibalik orang kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati sebelah. Yang memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Makanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaga ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaga ilal. Akhlaga ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong. Sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan nopo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK aja 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan sama. Zaman kue mondok, iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang syubhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Jadi dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaga ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaga ilal, akhlaga ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya ketika ada di finali, ya ini kira ono tenan iki, ketika ada di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Oke, balrona ala qulubihim makanu sama arah percaya tes mam. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, bisa faati budene, buli, yayasan yatim piatu, dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak ada jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi makanu ya. Pulau mulai cilik, misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan lebih seneng ra karuan, SMS jadi senenge. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng enteni numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Bisa untuk ijazah khusus untuk seorang yang karuan. Saya ini dijazah dapat itu, gue ada pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu ngobrol biasa, gitu turut piambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang gitu seneng, ramulang gitu seneng, dewan gitu seneng.
Krungu kabar wong ora seneng nggih seneng iki biasa mawon kula laten. Kula laten terus. Lah kula niku biasa banget. Kalau nak lunga teng dalan ketemu bus ibu atau ketemu wong macam-macam mesti nikmati mawon. Ya biasa mawon, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Nah, sama rasa uji musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham kan ora mesti. Ya itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang nggak punya uang, terus mikir, wah kalau saya nggak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, yang bisa jamin atau urip nanti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, tapi akhlada ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat wakil ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah, bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego, kudu jenengan dalam sunnah jenengan diliwatno sego, banyu dan sebagainya. Ya tapi nak rano duit kan kayak iso, sama. Kalau kamu nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih nggak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu nih. Gue kok jadi goblok. Nak urip rano duit ya ora iso. Nak urip rano oksigen ya ora iso. Wong ra duit rong dina ku cek urip, tapi nak rano oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ya ora iso. Iku bodoh nih wong. Wong ra duit rong dina cek kuat. Makin tak bulan itu, tapi cara berkah 5 menit, orang kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen, kan? Terus kamu sekarang nggak di bumi, berarti lebih butuh bumi, kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena tidak ada guncangan gempa, tidak ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat ngendikan ya fatirot samawati wal benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi. Bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak. Bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Lah kowe ora moto duwien muni wal ardi ora mlebu ati sowae kuwi duwe. Nah itu kalau sudah begitu jenis akhlada ilal itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu tapi ya pengiran kita awang-awang malah rapati popo. Mulanya kalau awang berkor ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing ate naru ayah. Jadi kasus kayak pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kasus Sayyidina Ali, kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku idza kunta fi subahin fala tantadiri masa wa idza kunta fi masa'in fala tantadiri subah. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan tau orang. Per detik dia berpikir begitu. Tidak sampai kan orang. Anak uswaya sekolah. Semua sekolah. Dan aku sekolah terus piye. Kalau duwe sing nomor duwe sapa sing nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP. Mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika di finali kalau balrona ala qulubi makan yakitun. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau pun matur, saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Ini jenis apa? Akhlada ilalah. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan bumi. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya, saat baru setan pakaian apa? Benar. Buat ini kalau terus akan niki begitu tema. Walakot zarokna di jahannam. Walakot zarokna lan teman-teman menciptakan insun. Ayat kolak nasib sehingga wisok insun di jahannam. Kedua rokok jahannam. Kasiron yang kelompok akan nal.
saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedua jin lan manusia qulubun ati duwe pira-pira ati, tapi la yafqahuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusia lan jin dia lan qulub. Jadi duwe ati tak iso dadi pinter. La yafqahuna ora iso memahami sapa manusia lan jin dia kelawan qulub al-haqqa ing baraka. Walahum a'yunul la yusiruna biha. Walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mripat tapi la yusiruna biha. Ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah. Ing dalil-dalile kekuasaane Allah. Basara tibarin kelawan ningali sing iso iktibar. Walahum aganul la yasmauna biha. Lan iku tetep kedue manusa lan jin aganun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno. Sopo manusa lan jin dia kelan azan. Ora iso ngrungokno ala ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atat burin lan ngrungokno sing angen-angen wakti adil lan nampa nasihat. Ulai kakal an'ami balum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balung balik te wong akeh adlu luwih sesat minal an'am saking kewan. Wong nek sing wis teke ngene iku luwih sesat. Liyane krana sak temne kewan to an'am iku tatubu iku golek apa an'am manafi'ah ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrubu lan lumayu apa an'am min madhariha saking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula den mengkono-mengkono wong akeh uyuh dimu napa do mati sapa haula agama dimu ikdam mati ala nari ngatasi neraka. Mu'anat datan krana ingkar. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh gum yang ulai iku al-ghafiluna iku wong sing lali kabeh. Ya niki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing tinggu dalil masalah kejiwaan manusia. Ya sing tinggu dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang tenan. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Malane teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ini contoh gampang begini. Kalau nanti maca polemik sing antarane tiyang Wahabi dan ahli sunnah, sing polemik terkini kados. Samangke ulama Wahabi sing terkenal kan Abdul Bidbak sing nembe kapundhut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kados Said Muhammad, kados Ramdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek. Melihat objek. Misalnya wong nakal nak ora wong wedo ayu blodor, pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas begitu. Karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham ya? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga-muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berburu. Begitu juga kebalikannya. Madun kerumutik buanter nyetel roh, kupingnya cepetan. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong pasek walian, krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Nah, krungu musik senenge gak karuan. Kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suaranya yo. Tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng. Sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologi. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa ilah itu musyrik. Kula balik malih sampeyan Pak. Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat ini mirip-mirip benar, menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi syirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensyirikkan orang sing golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi syirik wis? Golek tenang kok ning kuburan iku syirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik orang dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja.
Perasaan orang fasik tentu boleh tenang nih gue diskotik. Perasaan orang soleh tentu milih kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya podo-podo boleh ketenangan motor Quran di masjid. Itu memang jalan-jalan sing musma'aleh. Tak ada seorang pun sing hukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Buri ini kalau silikon. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh. Muhammad bagaimanapun makhluk. Mulane wong-wong ngaji nak dengar teng raudhah dituruki polisi-polisi wae. Nggih to sing kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari. Wah, dokter itu canggih. Safanillah. Sapa anik topik. Wah dokter itu bisa ngobati tenan, bisa marah. Nanti ini ngombe muni banyu iso nyegerno. Nak muni, lo mau jare ngelu saiki wis mari, wah banyu tal budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayah ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayah ke Rasulullah dihukumi. Mestinya nak wong Wahabi hukum sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayah sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngelu sebab budrek nih sirik. Sing muni warak sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan. Ambek dungo ning syariat. Padahal akal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Ya cara melihat mesti nopo? Beda. Ini wae padha-padha delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari si. Karena kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya anekdote Abu Nawas niku. Ya Abu Nawas itu budanan mlayu. Diloroi kancane Abu Nawas udani rahmat kok mlayu, berarti lari dari roh. Gawe Abu Nawas timbang ida rahmat. Itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayon. Tapi ida rahmat ya napa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya beda. Lewat Mustafa wong gedak-gedak rumah musik gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik rahmat wiridan. Karepe piye gedak-gedak dhewe. Memang dari awal cara pandang deh. Ya sama saya anut mazhab Abu Nawas apa anut kancane. Kancane yo bener rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis. Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu tidak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad gerakan itu demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad benar-benar da'anat ilallah. Ya tidak. Ya itu ya, hati itu begitu. Bisa yafqahuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama. Mahalun nazar sama. Itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumin apa?
Kenapa itu enggak? Mengajak kulo nu cerita, mengajak kulo tamat alia sarang niku teng Mekah. Betul Sawarikul Anwar. Sawarikul Anwar itu dungo-dungo gaweane dan Muhammad. Niku digeledah tuh tidak kita perlu tidak. Walau Gus napas tidak betul nopo. Kulo nu digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor syahadat mari waktu. Biasa motor patul kan motor syahadat mari. Mergo dihukum sirik. Bocah alim iso maca Wahab dikan napa? Syahadat. Ning ngomong polisi julu-julu niku. Cuma mana gue sih rasa isyarat, mereka moto asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan semua tersinggung. Gue foto sini, bukan foto jadi kau tersinggung. Anggap aja wiridan lah gue. Gue memang cara pandang begitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya mau dari ngeluh saya mari. Baru nguntal bur, dulu kan lucu. Ya memang terus. Ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya tiang sarang, tiang daerah Pantura, anak udan tiada ini benar. Jurati pelakon. Itu menolak benar. Jadi, apa diadai, jadi itu ya orang ika, ya orang lah. Ini jos nih. Ya dia nganggur dua mazhab itu tadi mohon diwakilkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan itu kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat is'atu digese songo watisuna lan 90. Alwari itu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iku 90 wal hadis itu hadis. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan, iku mu'annate kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus. Mergo mu'annate ahsan. Mboten mu'annate hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu monggo donga sira ing Allah. Utawa nyeluk sira ing Allah samuhu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan alas mail husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina min al-ahad wala hida yamilu tegese condong utawa menghindar sapa ngakeh haki sange kebenaran si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Haisus takku sekirane gawe mustaq gawe istiqomah, gawe materi sapa ngakeh minasange asmaul husna. Asma'an pira-pira nama li alihati berholo-berholo ne wong akeh. Kala takoke lata minawa saking muannats lafat Allah. Wal uzza lan muannats uzza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifat Allah al aziz. Wa manat lan sifat manat minal manan saking Allah sing al manan sing akeh maring. Saya jawab bakal jenwal sopong akeh fil akhirat ing dalam akhirat jasa amaklan walase perkara kanu kang ana sopong akeh ya maluna iku lakoni sopong akeh. Wa hada utawi iki qabdal amri dunge den perintahno bil kita kelan. Pun kula terang niki sing ibadah madhep. Kula wau maca teng tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf di doa-doa. Asma Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan, kalau bahasakan, yang kebetulan ada riwayat. Itu saja riwayat yang horibun kita. Ini rumah Allah tenang, jadi sampai tidak salah paham. Memang ada nama-nama yang disebut dalam 99. Kalau nggak hafal, sampai mungkin nggak hafal, tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat yang horibun, yang asing. Tapi sebetulnya Asma Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ini lebih umum ketimbang ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al-asmaul husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Bersamaan paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la ukhsi sanaan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu juga Asmaul Husna. Ya Allah, Engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatan atau yang layak dengan kehormatan.
dan kau layak disanjung. Kama asnaita nafsa, kama asnaita ala nafsi. La uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asnaita ala nafsi. Lakal hamdu bi kulli ma tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radha. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah, tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azza jundah wa zamal ahzaban wahda. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dalam masalah ngelepas jenazah mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Ya, dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulanya kata teng manakib kan Syekh Qadir itu kalau ngirikan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabbus syahid, al-mukhid, ar-rabbus syahid. Kalau saya biasa suami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua dinten Asmaul Husna. Ya dong, kita manakib saya sebagai teman tis'atu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangaken, mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jilma dadi pencak. Dari nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot kok dadi jimat. Maka iki di Asmaul. Ora repot singgo napa pencak silat latar belakangnya di jimat napa? Asmaul Husna. Ini mboten bener kabeh, mboten bener urusan mbek pengiran di urusan pencak napa? Oh, ten urusan nasib ya iki wis nah, ini asma piye nak ora yo piye. Ndak bisa, itu bukan benar. Ndak boleh gitu. Itu termasuk cara kula niku ya enggak sampai pelecehan, tapi itu enggak benar. Kata-kata begitu. Lah, wa darul ladzina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampean roh tarik. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan, ketika itu iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dia dibentukno wujud. Lah wujudnya itu dibentukno berhala-berhala. Karena mereka iman be Allah, jenenge dimirip-miripno jenenge Allah. Ya mau kaya Lata minallah, Manat minal Mannan, nggih, Uzza minal Ahad. Lah ini yang bahaya. Lan kira usah geman darani akeh keris wis jasma iku malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju Wahabi darani sirik masalah kula setuju. Pancen parah. Nah, kula nek sing dukun-dukun yo mbok dhewe menang. Ya dukun ku ada ora rasional, golek naga sastra sing lekuk 7. Mau dibanding lekuk 9. Nak 3 ra pati. Lah wong disuduk lekuk 3 lekuk 9 ya lara sing lekuk 9 wis suwe. Wong disuduk beres lekuk 3 wis lara, apa meneh lekuk 5. 7 ya luwih lara, 9 luwih. Iso kok bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng mbek anyar lara gereng. Keris berkarat tambah sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya dukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, tuh yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah lara. Wis berkarat wis gripil-gripil.
Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli cetakan gandring ini asli. Ya kabeh bakul lak muni napa asli. Ora asli lah nek pokok sono tepo lara. Ya asli ora. Itu yang enggak boleh. Kalau baleni malah. Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bukan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhoro-berhoro itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhoro kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Izza mirip Al-Aziz. Diarani Allah tak mirip. Lah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang urut orang yang berholo. Jadi misalnya kados yang Arab ini ceritanya apa gitu tentang mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini ada hadiah kurban unta tengene Ka'bah. Nah sejarah ini untane Allah. Itu wong nyembelih rawani, nyekel rawani. Jadi wong Arab pinter-pinter. Ya pinter tapi ya nakal. Dina unta wati. Kita dicolong tanggan. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Utanggane rawani nyolong, maline lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae om. Ora sing nyolong. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mau pangeran tuh kok ning Quran pamaka nali sirata ihim fala yasilu ila Allah. Wa maka nalillah fala yasilu ila mutakke. Jadi kaya makom. Kalau ingin ngaji tentang pembudi-budi cerita, makom wali songo itu yang didesain ala ulama itu Sunan Ampel. Sunan Ampel kan terbuka, desainnya khas ulama, terbuka terus di luar masjid dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan dilewati juru kunci 3 sampai 7. Nah, udah. Akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong ini ucap ya wedi, bila perlu ngekek wedi. Pemenang nak sing iso buka ana khusus ngoten ruang. Kayak untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam sing tertutup itu dari sini juru kunci. Jadi nak pulau seneng Sunan Ampel mergo rasa juru kunci, nak juru kunci ya seneng sing ana juru. Lah itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban sing konto-konto spesial, itu dari untane pengiran. Untane pengiran itu serau maling lho rawani nyolong. Wayahe dikorban atau disembelih. Engko digo pesta sing wae pengiran ila sadana tengah khusus tukang juru kunci. Jadi gamane spesial. Mulane fa maka lillah wa yasilu ila suraka. Wa maka lil suraka fala yasilu ila wa dari pengiran sama yakum aturan kempro. Jadi pangeran kan duka, aku dielok-elokno, aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing warak ngono-ngone. Ada kalau nak korban atau korban dosa ngoten. Korban kan nilai tak, sing tok ndak mbek daging akeh sekian ini. Lalu kalau ini yang korban pusing. Kalau ini itulah saya tangga-tangga karena sing korban Gus kula korban jenengan Gus. Aku korban itu pusing. Mungkin sebelah dhewe ning omah ndak kena apa. Mboten mantep Gus. Orang-orang aku mau ngalim, lu tak perhitung tenan. Jadi anggere korban di lalu sing untung gak paliti. Pengiran ramangan. Ini jangan-jangan lu kufa mata lillah bahwa ya tilu napa? Ya terus. Mun kula pusing. Mungkin rasane kene nek kena apa sebelah kilo itu atur-atur dhewe. Fokus mantep wah Pak ya ini. Ganggu tauhidku wae. Pak ya bro. Lu nganti kata kula dhewe kaya kula mboten robot. Tapi ya ngerti kalau orang nugoni sebenarnya Pak ben. Ya karena itu tadi memang kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain apa? Terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Tikban itu pusing. Jika isu dikunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu. Di dalam hal mengelola Ka'bah kalau ada cocok dewa, dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel kalau cocoknya ya biar tidak ada tradisi pamakana lillah pamakana li syuraka. Lumayan bikin mergo gak populer karena nak terang ora paham mau. Ayo sing ngapal Quran lan ngaji tafsir ora paham.
Maksudnya fala dulu lawa piye? Ya mesti pengiran ramalan, mulane fala dulu. Pengiran nanti kok kalah-kalahan to. Gus pedhes iku lho korban lillahi. Sing waras kula to, kalau saling nakalan sing waras tetep nopo? Mane bojo kula tak kandhani. Dek nak wayahe korban. Iku misale kira-kira aku sak keluarga entek 1 kilo itu daging 1 kilo, nak 2 kilo ya 2 kilo. Nah, maksudnya piye Gus? Ya artinya kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Lah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi aku kan dipangan wong dadi adil lah. Misale aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kula punya anggar korban nak rasa tuku wedhus cilik tuku daging lho. Mbok umum ra umum kok bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum ora umum pokoke bebas hisab kula penting bebas angin apa? Hisab. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh iku. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru kunci. Ya ada juru kunci ya. Gara-gara ana Merapi juru kunci ya populer. Ana gunung opo ya ana juru kuncine dadi napa? Populer. Untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warung untuk api-api jarene wae pangeran. Wa makana lillah wa yasilu ila syuraka. Lalu itu nek wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Barang untuk wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan, nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai kok korban niku supaya ikhtiar. Kue tak bujum kira-kira tak pirang kilo. Misalnya tak itropis-tropis kan 2 kilo. Ya itu daging apa? 2 kilo itu ada. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas Idul Adha tidak korban sendiri. Mesti beliau sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban itu campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendapat. Itu hikmahnya, hikmah itu biar hilang. Umpama kue salah mangan sing ora waem ya dipangan wong li. Coba kau malah jadi kiai yang mati atau korban menompo korban. Nggak kata mungkin juga kelakon. Mulai kiai sampai mati atau korban menompo. Ini kalu malah 2 bulan antar kiai korbannya agak dirugi malah dikukuran malah karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah tidak kalah-kalahan. Termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran. Kaya unta wae pangeran, berhala itu yang nganggo nama pangeran. Bukan perlu terusakan. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna iku. Kang gawe sapa ingsun umat benute ana kelompok umat. Yahduna kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak yahduna gawe keputusan adil sapa umat. Rumute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya ing dalam hadis. Waladina de wong akeh kazzabu kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumah balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi umat paling adil. Mergo Nabi pinter, dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa, kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso, wong kok ngerasa wong sitok. Mangan segodok, gak iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan kafir.
Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi bu umat paling adil. Umat Nabi bu zina ping 100, nak takoki semene haram. Maling bu zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Maling wong tukang zina ketemu saleh yo wedi, aku wong elek ngene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nak wis nganti kaya negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah itu. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya fisik tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng, ini ben sampai ngaji tenang. Ngaji yang wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'al, tapi wa mal lam Rumah tenang, ya, salah sama. Di Quran itu tidak wa malam ya'al atau wa malam ya'mal boten, tapi wa malam ya'kum. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah yang dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika, sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, cek iku wong soleh misalnya di penyakit gay yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia tapi merasa dosa, mulai senengane umroh dari golek sepuro. Mereka merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada inqilabul hukmi, tidak ada wala awalin hukum. Ini kita ngomong tenang. Karena nanti neng era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini, nggak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet. Logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatane mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora usah munafik. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram. Yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari Barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay. Kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang tidak bisa suka perempuan. Boleh dijawab gini. Berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbaqu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, wong kenikmatan itu banyak. Sale latihan kiai dijujur santri ini seneng ora karuan. Santri ketemu kiai dolani itu wis senenge gak karuan. Artinya kan banyak kenikmatan-kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini rumah tenan. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Tidak boleh merubah hukum.
Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari babel-babel ngoten, maksud santri lan es babel. Waduh, dagangan ra bodoni ya apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep meskipun faktanya agak bodoni ya ora apa itu tenan. Wong boleh bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoni. Ya tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul dzalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam paham. Mergo nek hukum wis rubah itu ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau wong jelas koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan dia. Misalnya hukum nggak rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita tetap berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira kelar mubatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham yeling-yeling. Wabihi ya'dilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Jadi tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau sering nak teko kerja ini maghrib, sering ketemu waria-waria. Kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, Gus, wong ngono ra salat kelainan kok sampean ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng iki dhewe terus jaluk sing salah. Satu dah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ada di situ. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh berubah. Karena sampai taklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham ya? Makanya kalau sampai baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nak ana wong biasa niklah iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tali. Artinya ada kenikmatan yang di luar nama keharam. Ini dikatakan oh wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi napa yahdi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini ya, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya agak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa gak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Ya kula nggih enak. Sing gak rasional kuwi, jare pinter, saiki nyerah. Mau tak mlebok jare pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah
dengan memvonis orang itu tidak punya harapan. Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh, bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono sing salah sapa? Mulane wong terjebak mbek bahasa. Ya iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Saiki nak diwales bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti time jenengan urung hebat. Wong nyatane ora iso menemukan obat. Jadi sekolah bapak urung khatam. Enggak memang ini susah. Yang aku ora iso kan gampang. Ora satu gawe hukum oleh disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku bebas. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya. Rumu dari umat Muhammad bin Muhammad. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau dalam wala.